Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya Muhammad Jodri Andrian Pahlepi dengan NIM 0507212245 dari cabang UT Samarinda. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan analisis filosofis mengenai sebuah tema yang sangat krusial bagi masa depan bangsa, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Melalui presentasi ini, mari kita membedah bersama bagaimana fondasi klasik pendidikan kita menjawab badai digitalisasi hari ini. Analogi rumah dan sistem. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bayangkan sebuah rumah megah yang berdiri indah. Apa yang terjadi jika rumah tersebut dibangun tanpa tiang penyangga atau pilar yang kokoh? Tentu saja, saat badai datang, rumah itu akan runtuh seketika. Begitu pula dengan pendidikan. Merujuk pada penelitian Munir et al. Tahun 2022, pendidikan bukanlah sekadar kumpulan ruang kelas atau kurikulum yang terpisah, melainkan sebuah totalitas sistem. Di dalam totalitas inilah pilar pendidikan berfungsi sebagai jangkar dan penopang utama. Pilar inilah yang menjaga agar arah dan stabilitas pendidikan nasional kita tidak goyah sekuat apapun badai perubahan zaman menerpanya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian pertama untuk memahami esensi makna pilar itu sendiri, serta bagaimana prinsip dasar ini ditanamkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Secara terminologi, pilar dalam pendidikan diartikan sebagai sendi, penopang atau tiang penyangga yang kokoh. Fungsinya sangat vital, memastikan transformasi karakter dan pengetahuan di dalam ruang kelas berjalan secara proporsional. Tanpa pilar filosofis yang kuat, institusi pendidikan kita hanya akan melahirkan individu yang cerdas secara kognitif, tetapi rapuh secara fondasi moral dan jati diri. Prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Di Indonesia, pilar penguat tersebut telah ditanamkan sejak lama oleh Raden Maswardi Surjaningrat atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara melalui sistem Among. Beliau mewariskan 3 semboyan legendaris yang saling mengunci secara filosofis. 1. Ing ngarso sung tulodo. Di depan, pendidik harus menjadi role model atau teladan yang hidup. Kedua, ing madyo mangun karso. Di tengah-tengah siswa, pendidik harus mampu menyalakan api semangat, melahirkan ide, dan membangun motivasi. Ketiga, tut uri handayani. Di belakang, pendidik memberikan dorongan moral dan kebebasan yang bertanggung jawab agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara mandiri. Secara epistemologis, pandangan ini sejalan dengan gagasan Yusuf 2018 yang menegaskan bahwa hakikat manusia memiliki potensi jasmani dan rohani yang utuh, yang tidak boleh dipaksa, melainkan harus dituntun agar tumbuh secara wajar dan berkelanjutan. Oke, kemudian lalu mari kita bawa pemikiran abad ke-20 ini ke abad 21. Bagaimana relevansi sistem Among ini di era digital saat ini? Mari kita bedah secara kritis tantangan-tantangan kontemporer yang sedang kita hadapi bersama. Tantangan pertama adalah makna keteladanan. Dahulu, seorang guru cukup memberi teladan fisik di dalam kelas. Namun hari ini, di era gadget dan media sosial, tantangan terbesar bergeser ke ruang virtual. Di tengah maraknya cyberbullying, paparan hoaks dan pudarnya karakter orisinal anak muda akibat arus informasi tanpa filter, guru dituntut hadir sebagai digital role model. Guru harus mempraktikkan digital citizenship, menjadi teladan dalam etika bermedia sosial dan bijak dalam literasi digital. Tantangan kedua, terjadi di tengah-tengah ruang virtual. Pembelajaran daring, online, atau hibrida seringkali memicu learning loss dan hilangnya kelekatan emosional antar manusia. Disinilah makna ing madyo mangun karso diuji. Sesuai dengan pandangan Effendi 2015, guru dituntut kreatif. Pemanfaatan teknologi seperti smartboard atau media interaktif bukan bertujuan untuk menggantikan posisi guru, melainkan sebagai alat untuk menghidupkan kembali interaksi yang bermakna dan memicu kolaborasi aktif di antara siswa yang terpisah jarak. Tantangan ketiga adalah tentang kemandirian belajar. Di era AI dan mesin pencari seperti Google, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan tunggal di kelas. Oleh karena itu, prinsip Tut Wuri Handayani menemukan momentum emasnya saat ini melalui konsep cara belajar siswa aktif CBSA. Guru harus berani berdiri di belakang, memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi informasi secara mandiri. Namun, tetap mengawasi dan mengarahkan agar mereka tidak tersesat di dalam rimba digital. Rekan-rekan sekalian, melihat fenomena tersebut, mari kita masuk ke bab terakhir untuk melakukan refleksi mendalam dan merumuskan solusi nyata bagi pendidikan nasional kita. Kita harus menyadari bahwa isu nasional seperti degradasi moral remaja dan kesenjangan adaptasi teknologi tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan sekadar memodernisasi perangkat keras atau mengganti kurikulum berbasis teknologi semata.
Mengutip pemikiran Dr. Abdul Hajid HSB 2018 dalam bukunya Landasan Pendidikan, sekolah kita berdiri di atas landasan yuridis dan landasan agama yang sangat kuat. Pendidikan harus diposisikan sebagai human investment seutuhnya. Secanggih apapun kecerdasan buatan atau AI, mereka tidak memiliki jiwa. Teknologi hanyalah alat, sedangkan ruh pendidikan tetaplah kemanusiaan. Semboyan Ki Hajar Dewantara menjawab tantangan kontemporer ini. Digitalisasi tidak boleh mematikan kemanusiaan anak didik. Melalui pilar learning to be, belajar menjadi diri sendiri, dan learning to believe in God, beriman kepada Tuhan, kita mendidik manusia yang berkarakter, bukan menciptakan robot yang pintar secara kognitif, namun hampa secara spiritual. Oke, sebagai simpulan akhir, era boleh terus berubah, medium pembelajaran boleh bergeser dari papan tulis kayu menuju layar sentuh. Namun, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara akan tetap menjadi kompas filosofis yang tidak akan pernah usang. Ketika kita sebagai pendidik mampu melandasi teknologi dengan kekuatan keteladanan, motivasi dan dorongan kemandirian, maka mutu pendidik nasional yang seutuhnya akan tercapai. Saya, Muhammad Jordi Andrian Pahlepi, terima kasih atas perhatian dan diskusi hangat rekan-rekan sekalian. Salam merdeka dan sampai jumpa.